tidak ke masjid seperti itu ya. Jadi ini bisa tempat sholat dalam Bali dalam. Nama Bisa dilihat boleh ya? Boleh bang. Ini Boleh, untuk melahirkan. Ya. Ini tempat melahirkan. Dan di sini anak gadis. Karena tidak setiap tahun ada orang melahirkan, maka anak gadis tempat memasak. kadang untuk Kemudian sholat. kalau anak gadis tidak boleh tidur di luar karena takut diculik atau dilarikan. Itu merupakan adat yang kami pakai. Tidak boleh dilamar, diculik dengan cara dipaksa, melarikan. Itu apa? Saling mencintai begitu. Kalau kawin lari ini boleh dengan orang luar, tapi kalau kawin culik ini hanya dengan sepupu saja karena memaksa. Tetapi walaupun kawin lari ini saling suka, tetap tidak boleh dilamar karena itu bukan suatu adat kami, Romo ya. Ya. Itu harus kami Karena tetap masih menjalankan saudara, tradisi yang melarikan karena tidak boleh dilamar. Dan wanitanya kalau belum bisa menenun berarti masih belum siap menikah. Maka dari umur kecil 8-9 tahun sudah belajar hingga nanti dewasanya harus bisa, yang tujuannya ketika menikah tidak hanya bergantung hidup sama lakinya saja, namun bisa sudah hidup punya penghasilan sendiri sendiri, dari hasil menenun itu. Bahan benang kapas sama warnanya bikin sendiri. Nanti kita lihat tali tenun dan juga hasil kerajinan. Karena itu dijual, tapi di sini ketika ada pengunjung langsung membelinya di tempat kerajinan begitu ya. Semua nama motif-motif itu tidak saja, kemudian nanti pakai tangga dari bambu. Ya, ini lumbung. Sebagai air jadi bisa dikatakan umum lah. Dan kalau ini di bawah lumbung ditutupkan yang lempengan sarung, kenangan dari kampung, sarung tidak bisa naik ke atas sehingga dikasih lempengan batik tipis ya. Celepeng kalau kami di sini. Jadi pintu hanya satu di atas, naiknya pakai tangga dari bambu tangganya. 6 kepala keluarga untuk satu bangunan lumbung, menyimpannya di atas. Disimpannya di atas. Di atas benar Romo, di atas. Oh iya. Nah, Kayak Jawa. itu kapas, Bang. Itu pohon kapas yang dibikin jadi benang. Kemudian warnanya pun diproses sendiri menggunakan semua pakai manual, tidak pakai mesin gitu. Iya, pakai tangan. Dan hasil-hasilnya kita bisa lihat di sini yang hasil. Ya, ini menganyam sendiri nih. Oh, Silakan. Jadi sebelum kita balik menganyam sendiri ya? Oh, lontar ya. Ini tempat taruh HP mah silakan. Oh, ya. Korek sendiri ini ya. sudah tinggal dipakai. Iya. Jaket tenun. Ada juga bahan baju, Romo. Kain-kain Jadi bahan tenun. baju ini yang tulis. Ya, namanya batik Sasambu. Sasambu itu perpaduan 3 suku terbesar di NTB. Antara Sasak, Samawa dan Bojo. Bojo itu Bima, Samawa itu Sumbawa, Sasak itu Lombok. Nah, ini Sasambu. Ada juga songket ini. Ada beberapa motif dan ada beberapa warna gitu. Menjualnya di sini saja, ketika ada pengunjung langsung membelinya di tempat kerajinan ya. Kapas bahan benangnya. Kemudian ya, jadi ada juga buat bahan baju, sarung, songket. Mungkin Romo ada yang minat buat kenang-kenangan, harga bisa ditawar gitu. Ya, coba silakan mencoba praktek untuk menenun juga di situ. Ya, coba di sini mungkin berfoto di tempat tenun kami. Mau bermalam kah? Ini yang Silakan. songketnya hasil kerajinan langsung dari sini. Saya mau lihat. Ya, Boleh. mana lihat Pak? Di sini kenang-kenangan. Ayo dicoba aja Bapak-bapak. songket Silakan dibuka boleh. Ini untuk apa ya? Ini bawahannya. Silakan kalau mau ada. pakai caranya. Rok ya. Masih ada. Ya, bisa untuk rok. Anda mau masak coba? Oh, mau pakai ya? Pakai coba, ayo. Saya Cara pakai pakainya. yang mau pakai coba silakan. Romo. Saya pakein ya. Orang sini makanya Silakan gini. dicoba aja. Kalau ada acara adat, acara kondangan, atau kalau ada acara-acara besar lah, mereka pakai yang kayak gini lah. Seperti inilah cara untuk pakainya. Ini rembitan di Lombok. Rembitan. Ini rumah-rumah adat. Ya, rumah adat. Seperti inilah keadaan. Ini Bapak kopi-kopi Lombok. Ya, nanti pulangnya baliknya Oh lagi. iya, ini 100 sarungnya Pak. Oh ya.
Belanja ini. Ya nanti pas pulangnya. Ini desa adat di Kampung Sade, Lombok. Ya, ini kebanyakan suku Sasak. Jadi walaupun itu masjid itu harus bangunan tradisional, tetapi hanya satu bangunan saja yang tidak dipel pakai kotoran kerbau. Iya, ini masjid itu saja. Tetapi selain dari masjid, semua dibersihkan pakai kotoran kerbau lantainya. Gitu. Ya, masjid ya, karena plester. Jadi langsung apa sudah keramik ya? Iya, sudah keramik. Masjid Al-Zadi. Ini masjid. Dan satu-satunya ini keramik digital dengan kotoran kerbau. Sama. Pak ini kecapnya. Naik kecapnya apa ini? Ayo. Kecapnya ini. Si murah. Murah 310 Pak. Ini kainnya beli Pak. Ini, ayo. Ya nanti. Nak balik sini Pak. Ayo. Hah? Nak balik sini lagi. Keliling mutir. Oh, Kopi Mutir. mungkin Pak, ayo kopi Sasa ini. Sama Kayus. ini rumah perkampungan suku Sasak di Lombok. Bagian depannya rendah, ya, bangunan depannya rendah. Tujuannya kalau masuk menunggu, hormati dan Ayo Pak, kopi barangkali kopi Lombok. Ini alat nombor kopi. Orang ini kopinya Pak. Bali tadi atau Bali ada yang mengatur nama bangunannya. Bali itu rumah, kalau tani pekerja. Karena memang kami semua sebagai petani, jadi rumah seorang petani. Gitu. Terus di sini tempat menerima tamu dan dipakai tempat tidur untuk orang tua. Menerima tamu secara lesehan dan tidur hanya pakai tikar, tidak pakai kasur, dan tikarnya ini dari pandan nganyam sendiri begitu. Menerima tamu tikar plastik, jadi digelar di sini langsung apa lesehan, ya. Dan ini semua luar dalam, lantai rumah tidak pakai semen, tanah liat dan dicampur sekam padi, kemudian dibersihkan pakai kotoran kerbau lantai rumahnya. Ini bukan semen ini? Bukan semen, Pak. Tanah liat dan dicampur sekam padi dan pel pakai kotoran kerbau gitu. Maksudnya supaya tidak berdebu untuk kesehari-harinya, tetapi di saat kami melakukan ritual upacara suci, karena kami di sini antara animisme Hindu Islam kolaborasi. Budaya Hindu, adat animisme, agama Islam. Kalau secara keagamaan Islam, tapi kalau secara adat tradisi Hindu atau animisme. Ya, sehingga